Baik teman-teman, kita akan masuk ke soal yang pertama. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 5 sama dengan mutlak dari 1/2X dikurang 4. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengkuadratkan kedua ruas, gitu ya. Kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Oke, kita tulis ulang dulu soalnya. Berarti X plus 5, ya. X plus 5 mutlak X plus 5 kuadrat sama dengan mutlak dari 1/2X min 4 kuadrat, gitu kan? Nah, atau sama aja, ya. Tanda mutlak kita ganti dengan tanda kurung, sehingga kita peroleh X plus 5 kuadrat sama dengan 1/2X min 4 kuadrat. Begitu. Nah, berdasarkan sifat atau bentuk aljabar ya, bahwa ketika kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka itu sama dengan A plus B dikali A min B. Begitu. Nah, sehingga ketika saya pindah ruaskan bilangan yang di sebelah kanan, ya, maka akan menjadi X plus 5 kuadrat dikurang 1/2X min 4 kuadrat sama dengan 0. Maka bentuk yang di sebelah kiri itu sama dengan bentuk aljabar yang kita tuliskan tadi. Begitu kan? Nah, sehingga bisa kita misalkan bahwa A ini adalah X plus 5. Ya, X plus 5, A itu. Kemudian min B itu, B itu adalah 1/2X min 4. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis atau bisa kita jabarkan menjadi X plus 5 ditambah 1/2X dikurang 4 dikali X plus 5 dikurang, nah buka kurung lagi, 1/2X min 4. Begitu. Sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan X plus 1/2X. Kita peroleh 3/2X. Kemudian positif 5 dikurang 4. Maka positif 1. Begitu kan? Jangan lupa tanda kurung. Kemudian X dikurang 1/2X. Maka kita peroleh 1/2X. Kemudian 5 dikurang negatif 4. Maka kita peroleh positif 9. Tutup kurung. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita punya dua perkalian nih, yaitu 3/2X plus 1 dengan 1/2X plus 9. Ya kan? Sama dengan 0. Maka kita ambil dulu yang pertama, yang ini. Untuk kita peroleh X1. Kemudian nanti kita proses yang ini untuk memperoleh X2. Begitu. Nah, kita pindah ke sebelah kanan. Ya. Jadi, kita cari dulu X1-nya. Dari 3/2X plus 1 sama dengan 0. Sehingga 1-nya kita pindah ruaskan. Jadi 3/2X sama dengan negatif 1. X-nya ketinggalan. Oke. Hingga kita peroleh X sama dengan negatif 1/3/2. Atau X sama dengan negatif 2/3. Begitu. Maka ini adalah X1. Begitu kan? Nah, untuk X2-nya bagaimana? Nah, atau ya, bisa juga 1/2X ya. Untuk X2-nya 1/2X plus 9 sama dengan 0. Nah, 9-nya kita pindah ruas ke kanan. Sehingga tentunya menjadi 1/2X sama dengan negatif 9. Nah, X sama dengan negatif 9/1/2. Begitu kan? Maka kita peroleh nilai X2-nya adalah negatif 18. Gitu ya. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian atau HP-nya ya, adalah negatif 2/3 atau dan negatif 18. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Ya, jika diketahui persamaan mutlak 2X plus 4 dikurang mutlak
dari 3 min X sama dengan 3. Maka tentukan nilai dari 4X plus 3. Nah, jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan, fokus kepada pertanyaan. Yang ditanya adalah 4X plus 3 ya, bukan himpunan penyelesaian X. Nah, jadi untuk langkah pertama yang harus kita lakukan, ya kita harus mencari himpunan penyelesaian X terlebih dahulu. Nanti tinggal kita substitusikan pada pertanyaan, begitu. Oke, kita tulis untuk yang pertama. Untuk yang pertama, kita punya dua mutlak. Mutlak yang pertama, fungsi yang pertama kita misalkan negatif, yang fungsi kedua juga kita misalkan Untuk mutlak yang pertama, kita misalkan positif, yang kedua juga positif ya. Jadi untuk yang pertama, itu positif dan positif. Maka 2X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian plus 4-nya kita pindah ruaskan menjadi 2X lebih dari sama dengan negatif 4, begitu kan? Nah, maka kita peroleh X-nya itu harus lebih dari sama dengan negatif 2, ya kan? Nah, untuk fungsi yang kedua kita misalkan juga positif, ya, kita misalkan juga positif. Nah, berarti 3 min X, ya, 3 min X itu lebih dari sama dengan 0. Nah, sehingga ketika min X-nya, ya, saya pindah ke kanan, ya, berarti kan menjadi 3 lebih dari sama dengan X, begitu kan? Atau ketika kita lihat dari pada sudut pandang X, maka X-nya ini adalah kurang dari sama dengan 3, begitu kan? Ya. Nah, dari dua nilai X ini, ya, kita bikin garis bilangan, ya, kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Nah, yang di sebelah kiri adalah negatif 2 atau 3? Ya, benar ya. Jadi negatif 2 karena negatif 2 itu lebih kecil dari 3. Jadi negatif 2-nya di sini, ya. Di sininya 3. Begitu. Nah, kita lihat bahwa X-nya tadi adalah lebih dari sama dengan negatif 2. Kalau lebih dari berarti ke kanan, gitu kan? Maka bulatannya bulatan penuh. Gini. Nah, arahnya ke kanan, ya. Nah, kemudian untuk X kurang dari sama dengan 3, ya. Untuk X kurang dari sama dengan 3, maka bulatan penuh ke kiri. Karena kalau kurang dari itu ke kiri, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat bagian yang terarsir dua-duanya, ya. Yang ini yang bawah tadi, ya. Yang ini yang atas. Jadi bagian yang sama-sama diarsir ini adalah syaratnya. Jadi syaratnya itu adalah X-nya lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan positif 3, gitu ya. Itu untuk syaratnya. Nah, sehingga persamaannya, ya, kita bikin persamaannya. Nah, karena kita tadi misalkan 2X plus 4 ini positif, maka kita tetap tulis seperti ini. Di 2X plus 4, gitu ya. 2X plus 4. Nah, kemudian ini tanda kurang. Nah, berarti kita tulis kurang, gitu ya. 3 kurang X, ya. Fungsi dari 3 min X ini, tadi kita misalkan positif berarti tetap, ya. 3 min X, gitu kan? Nah, sama dengan 3. Oke. Nah, tinggal kita operasikan. Berarti 2X dikurang min X, berarti 3X, gitu kan? Kemudian positif 4 dikurang positif 3, maka kita peroleh positif 1 sama dengan 3. Maka 3X sama dengan, ya, 3 dikurang 1, gitu kan? Dan X sama dengan 2/3. Nah, sekarang kita lihat X sama dengan 2/3, ya kan? X sama dengan 2/3. Nah, 2/3 ini, ya, apakah benar berada di interval min 2 sampai 3? Ya, benar. Karena 2/3 itu berada di antara negatif 2 dan 3. Sehingga X sama dengan 2/3 ini memenuhi. Begitu ya. Berarti X sama dengan 2/3 memenuhi. Kita tulis memenuhi. Oke. Nah, belum selesai sampai di sini. Nah, kita lihat untuk poin yang kedua. Nah, untuk poin yang kedua, fungsi yang pertamanya kita misalkan positif, fungsi yang keduanya kita misalkan negatif, ya, begitu. Jadi ketika fungsi yang pertamanya positif,
Fungsi yang pertamanya positif, berarti kan sama seperti tadi, 2x plus 4. Tinggal kita tulis ulang kan seperti ini. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian 2x lebih dari sama dengan min 4. Kemudian x-nya lebih dari sama dengan min 2, begitu kan? Nah, kemudian fungsi yang keduanya, yang ini, 3 min x-nya itu negatif, ya, negatif. Kalau negatif berarti 3 min x, ya, 3 min x itu kurang dari 0. Sehingga x-nya itu lebih dari 3. Loh, kenapa Pak x-nya lebih dari 3 gitu kan? Nah, karena min x ini kita pindahkan ke ruas kanan, ya, sehingga 3 kurang dari positif x gitu kan. Tapi kita lihat dari sudut pandang x gitu. Jadi x-nya lebih dari 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita bikin garis bilangan. Kita bikin garis bilangan sebelahnya ini. Nah, kita buat garis bilangan. Yang di sebelah kiri itu negatif 2, kemudian di sebelah kanan itu 3. Nah, begitu. Nah, untuk yang min 2-nya berarti x-nya tuh lebih dari sama dengan. Berarti bulatan penuh, ya. Bulatan penuh ke kanan, ya kan? Nah, kemudian x-nya lebih dari 3, berarti kalau lebih dari bulatan kosong aja. Nah, lebih dari, ya. Nah, yang kena arsir kedua-duanya yang mana? Berarti yang x lebih dari 3. Sehingga syaratnya adalah x lebih dari 3. Begitu ya. Nah, untuk persamaannya bagaimana? Untuk persamaannya. Oke, untuk persamaannya, ingat, fungsi pertama itu positif. Berarti tetap 2x plus 4 ya. 2x plus 4. Nah, kurang ya, karena tanda kurang. Kurang. Fungsi yang keduanya negatif. Berarti buka kurung, negatif. Negatif, buka kurung lagi, 3 min x gitu. Sama dengan 3. Ya. Nah, negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti kita tinggal tulis 2x plus 4 ya, 2x plus 4 ditambah 3 dikurang x sama dengan 3 gitu ya. Nah, 2x min x berarti tersisa x ya. Nah, 4 ditambah 3 berapa? 7. Ya, positif 7. Sama dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan negatif 4, yaitu 3 dikurang 7. Nah, apakah x sama dengan negatif 4 ini memenuhi? Begitu kan? Ternyata ketika kita lihat syaratnya apa tadi? X-nya harus lebih dari 3. Nah, karena X-nya harus lebih dari 3, maka X sama dengan negatif 4 ini tidak memenuhi. Begitu ya. Baik, untuk poin yang ketiga ya, di sini kita bikin poin yang ketiga bahwa fungsi pertamanya kita misalkan negatif ya, kita misalkan fungsi pertamanya negatif, fungsi keduanya positif, berarti fungsi pertamanya tadi ada 2x plus 4 ya, 2x plus 4. Nah, kalau fungsi pertamanya negatif berarti 2x plus 4 ini harus kurang dari 0, ya kan? Karena kalau kurang dari 0 itu kan negatif, berarti 2x plus 4 kurang dari 0 ya. Nah, sehingga kita pindah ruaskan positif 4 ini menjadi 2x ya kan? 2x kurang dari negatif 4 ya kan? Maka x kurang dari negatif 2 ya. Nah, fungsi keduanya positif ya. Setelah fungsi pertamanya negatif, fungsi keduanya positif gitu. Fungsi keduanya tadi adalah 3 min x ya kan? 3 min x. Nah, kalau harus positif berarti harus lebih dari sama dengan 0 begitu kan? Maka kita peroleh ya x-nya kurang dari sama dengan 3 begitu kan? Sama seperti yang pada poin pertama tadi ya. Ini kan poin ketiga. Nah, kenapa x-nya lebih kurang dari sama dengan 3 tadi? Sama seperti pada poin yang pertama. Nah, kemudian ya, kemudian kita buat garis bilangan. Nah, negatif 2 di kiri, positif 3 di kanan. Nah, kita lihat yang x-nya kurang dari min 2, berarti bulatan kosong, kemudian ke kiri ya kan. Nah, ini. Kemudian x kurang dari sama dengan 3, berarti bulatan penuh ke kiri ya kan. Nah, ini
yang diarsir. Nah, berarti syaratnya adalah X-nya kurang dari negatif 2. Karena daerah yang kedua-duanya diarsir adalah yang ini kan. Dimulai dari X kurang dari min 2. Begitu ya. Nah, untuk persamaannya ya, untuk persamaannya. Nah, karena yang pertama fungsi yang pertama ini negatif, maka kita tambahkan tanda negatif di depannya. Negatif berarti 2x plus 4. Jangan lupa di dalam kurung 2x plus 4-nya. Nah, dikurang ya. Dikurang. Kemudian fungsi keduanya positif. Berarti tidak perlu diberikan tanda negatif di sini, tetapi langsung 3 min x gitu ya. Nah, sama dengan 3 ya kan? Nah, kemudian ini dikalikan ke dalam kurung sehingga kita peroleh min 2x min 4 dikurang 3 ya, ditambah x sama dengan 3, begitu kan? Nah, kita operasikan. Negatif 2x plus x berarti tersisa negatif x ya kan? Negatif x. Nah, kemudian negatif 4 dikurang 3 berarti negatif 7 ya kan? Sama dengan 3. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan berapa? Positif atau negatif? Ya, negatif 10. Loh, kok X-nya negatif 10? Karena yang negatif X saya pindahkan ke kanan ya, kita pindahkan ke kanan, kemudian 3 kita pindahkan ke kiri, ke ruas kiri, berarti menjadi negatif 7 dikurang 3, begitu kan? Berarti negatif 10. X-nya sudah menjadi positif. Nah, kita lihat X sama dengan min 10 ini apakah memenuhi atau tidak, begitu kan? Maka kita lihat syaratnya ini, yang ini syaratnya ini. Kita lihat syaratnya ini. Nah, kita lihat syaratnya ini ternyata memenuhi karena negatif 10 itu kurang dari negatif 2 begitu. Maka kita tulis di sampingnya. Memenuhi. X sama dengan negatif 10 itu memenuhi. Begitu ya. Untuk poin yang keempat, ya, untuk poin yang keempat. Nah, kedua fungsi tersebut kita misalkan negatif, berarti 2x plus 4 ya kan, kurang dari 0, kita tulis ulang ini, jadi 2x kurang dari min 4, kemudian x-nya kurang dari min 2, begitu kan. Nah, yang fungsi keduanya juga negatif ya kan. Nah, berarti 3 min x kurang dari 0 ya kan, berarti x-nya lebih dari 3 ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Bisa lihat kok bisa X plus 3 di yang persamaan 2 tadi ya. Nah, yang syarat yang kedua tadi. Nah, kita bikin garis bilangan lagi. Ya, di sini negatif 2. Di sini 3. Nah, yang X-nya ini, yang min 2-nya kurang dari. Berarti bulatan kosong ke kiri. Yang 3 ini, bulatan kosong ke kanan ya kan. Sehingga bagian yang kedua-duanya diarsir ini tidak ada, sehingga untuk bentuk yang keempat ini langsung kita tulis tidak memenuhi, begitu ya. Nah, sehingga kita bisa peroleh himpunan penyelesaiannya adalah ya, yang tadi berapa? Coba kita lihat dulu. Kita lihat tadi himpunan penyelesaiannya berapa. Yang memenuhi adalah 2/3 ya kan. Negatif 4 tidak memenuhi. Negatif 4 tidak memenuhi. Yang memenuhi 2/3 dan negatif 10. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaian dari soal ini adalah negatif negatif 10 dan 2/3. Nah, tetapi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan nilai dari ya, nilai 4x plus 3 ya kan?
4x plus 3. Nah, sehingga untuk yang pertama, untuk x-nya negatif 10. Nah, itu nilainya adalah 4. Ya, tulis ulang, 4x plus 3 berarti kan sama dengan 4 dikali 10, berarti kan negatif 10 ya, negatif 10 ditambah 3 ya kan, sama dengan negatif 40 ditambah 3 sama dengan negatif 37. Nah, untuk x-nya sama dengan negatif 10. Nah, untuk x-nya 2/3, maka kita peroleh, ya kan, tulis ulang, 4x plus 3-nya di 4 dikali 2/3, ya kan, ditambah 3, begitu kan, sama dengan 8/3, ya kan, ditambah 3. Nah, kita jadi pecahan biasa sehingga kita peroleh 8 ditambah 9/3. Karena kita samakan penyebut, sehingga 3 yang ini akan menjadi 9. Jadi 9/3 itu 3. Sama dengan 17/3. Nah, jadi untuk jawaban yang di nomor 2 ini adalah negatif 37 dan 17/3. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ya. Sekarang pertidaksamaan. Mutlak dari x plus 2 kurang dari sama dengan 1/2 dikali 6 kurang x. Begitu ya. Jadi 6 kurang x ini tidak mutlak. Tidak bertanda mutlak, tetapi tanda kurung. Begitu. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya, kita kalikan 1/2-nya ke dalam kurung ya. Oke, kita tulis dulu. Tanda mutlaknya tetap x plus 2. Jadi x plus 2 kurang dari sama dengan 1/2 kita kalikan dengan 6. Jadi 3. Kemudian 1/2 dikali negatif x, maka diperoleh negatif 1/2 x. Begitu kan? Nah, tutup kurung. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menghilangkan tanda mutlak yang di sebelah kiri, maka kedua ruas harus kita kuadratkan. Begitu kan? Nah, sehingga akan menjadi mutlak x plus 2 kuadrat kurang dari sama dengan 3 kurang 1/2 x kuadrat. Begitu. Nah, sehingga kita peroleh x plus 2 kuadrat kurang 3 kurang 1/2 x kuadrat kurang dari sama dengan 0. Gitu. Karena yang berada di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke kiri. Begitu kan? Nah, sama halnya pada jawaban atau pembahasan yang di nomor 1 dengan menggunakan bentuk aljabar, yaitu a kuadrat dikurang b kuadrat itu sama dengan a plus b dikali a min b. Sehingga bentuk ini bisa kita jabarkan menjadi ya x plus 2 ditambah 3 dikurang 1/2x. Begitu kan? Dikali x plus 2 dikurang 3 dikurang 1/2x. Kurang dari sama dengan 0. Oke. Kemudian kita operasikan x dikurang 1/2x. Maka kita peroleh 1/2x. Ya kan? Karena yang kita operasikan adalah koefisiennya, yaitu 1 dikurang 1/2. Maka kita peroleh 1/2x. Kemudian positif 2 ditambah positif 3. Kita peroleh positif
5. Oke, untuk menjadi perkalian yang pertama. Nah, kemudian yang ini kita operasikan. X dikurang negatif 1 per 2X. Maka menjadi X plus 1 per 2X, yaitu 3 per 2X. Begitu kan? Nah, kemudian positif 2 dikurang positif 3. Kita peroleh negatif 1. Berarti menjadi minus 1. Kurang dari sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk menentukan intervalnya, ya, karena ini bentuk pertidaksamaan, maka kita akan menggunakan interval. Untuk menentukan intervalnya, maka kita jadikan terlebih dahulu menjadi bentuk persamaan. Sehingga bisa kita tuliskan jadi 1 per 2X plus 5, ya. Kemudian 3 per 2X min 1 sama dengan 0, ya. Kita tuliskan dulu ke dalam bentuk persamaan, ya. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, jadi kita peroleh 1 per 2X plus 5 sama dengan 0, ya. Plus, nah, 1 per 2X sama dengan 0 dikurang 5, karena 5-nya pindah ruas ke kanan. Jadi negatif 5. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah negatif 10. Ya, untuk X yang pertama. Kemudian untuk X yang kedua, ya, yaitu yang ini. Yang 3 per 2X min 1. Berarti 3 per 2X min 1 sama dengan 0. Nah, min 1-nya pindah ruas ke kanan menjadi 3 per 2X sama dengan 1. Atau X-nya sama dengan 2 per 3. 2 per 3 dari mana? Nah, 2 per 3 itu dari 1, ya. 1 per 3 per 2, begitu. Ini adalah X2-nya. Nah, karena ini bentuk pertidaksamaan, maka himpunan penyelesaiannya bukan negatif 10 dan 2 per 3. Tetapi kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, kita buat garis bilangan. Yang berada di sebelah kiri adalah negatif 10 karena bernilai negatif, ya, berarti negatif 10. Kemudian ini positif 2 per 3, begitu kan? Nah, di sini kita lihat nanti bulatan penuh atau bulatan kosong. Bulatan penuh atau bulatan kosong nanti kita lihat. Oke, kita ambil titik ujinya 0, ya. Kalau misalkan 0 itu kan berada di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah antara negatif 10 dan 2 per 3, ya. Nah, semisalkan X-nya 0, kita substitusikan pada persamaan ini. Pertidaksamaannya, pertidaksamaannya. Kalau X-nya 0, maka menjadi 1 per 2 kali 0 ditambah 5. Berarti 0 ditambah 5, 5. Kemudian 3 per 2 kali 0 dikurang 1. Berarti kan negatif 1. Berarti 5 dikali negatif 1. 5 dikali negatif 1 itu adalah negatif 5. Gitu kan? Oke, supaya tidak bingung, kita tulis di sini. Misalkan 0. Berarti 1 per 2 kali 0. Ya, 1 per 2 kali 0. Ditambah 5. Tambah 5, ya. Kemudian dikali 3 per 2 dikali 0 dikurang 1. Gitu kan? Kurang dari sama dengan 0. Nah, 0 ditambah 5 itu 5. 0 dikurang 1 itu negatif 1. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kita kalikan. 5 kali negatif 1 adalah negatif 5. Benar atau tidak negatif 5 itu kurang dari 0? Ternyata benar. Kalau benar, berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, begitu. Jadi ini adalah daerah yang diarsir dan bertanda negatif karena tadi hasil perkaliannya adalah negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif, di sini juga positif. Maka ini adalah bagian yang diarsir. Gitu ya. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, sehingga bisa kita tulis, ya, bisa kita tulis
himpunan penyelesaiannya adalah ya HP-nya adalah ini bulatan penuh ya. Jadi diarsir karena ya ada tanda sama dengannya atau kurang dari sama dengan begitu kan. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita peroleh adalah X lebih dari sama dengan ya. X lebih dari sama dengan negatif 10. Kemudian kurang dari sama dengan 2/3. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor yang terakhir yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu mutlak X plus 5 kurang dari mutlak 4X min 7. Oke, langkah pertama yang kita lakukan sama seperti sebelumnya, bahwa ketika kedua ruas masih bertanda mutlak maka harus kita kuadratkan. Oke, penyelesaian. Nanti kita kuadratkan kedua ruas, kita tulis X plus 5 kuadrat kurang dari 4 mutlak dari 4X min 7 kuadrat gitu ya. Nah, tanda mutlak ya kita ganti menjadi tanda kurung karena sudah kita kuadratkan, berarti X plus 5 kuadrat kurang dari 4X min 7 kuadrat gitu kan. Nah, yang berada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri gitu. Jadi menjadi X plus 5 kuadrat dikurang 4X min 7 kuadrat kurang dari 0 karena yang di ruas kanan sudah kita pindahkan ke ruas kiri sehingga yang di sebelah kanan tersisa 0. Nah, ini bisa kita jabarkan seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Untuk aljabarnya ya. Ingat kan? Nah, berarti menjadi kalau kita jabarkan X plus 5 ya ditambah 4X dikurang 7 kemudian dikali X plus 5 ya dikurang 4X min 7 begitu. Nah, 4X min 7-nya jangan lupa di dalam kurung, ingat ya. Kurang dari 0 begitu. Nah, kemudian kita operasikan X plus 4X ya. Positif X ditambah positif 4X, maka peroleh 5X gitu kan. Positif 5 dikurang positif 7, maka diperoleh negatif 2 begitu kan. Jangan lupa di dalam kurung. Nah, kemudian X dikurang positif 4X, maka kita peroleh negatif 3X gitu kan. Positif 5 dikurang negatif 7, maka kita peroleh berapa? Positif 12 ya. Nah, jangan lupa juga di dalam kurung. Nah, kurang dari 0. Nah, pertidaksamaan ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk mencari X1 dan X2 begitu. Jadi tanda kurang dari kita ubah menjadi tanda sama dengan, ya. Jadi yang di dalam kurung kita tulis ulang. 5X min 2 kemudian min 3X plus 12 sama dengan 0 ya kan. Kita cari dulu X1 dan X2 nya. Nah, di sebelah kanan nih. Jadi 5X min 2 sama dengan 0. Maka min 2 nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi 5X sama dengan positif 2 begitu kan. Maka kita peroleh X1 nya adalah 2/5. Nah, untuk X2 nya bagaimana? Oke, untuk X2 nya berarti yang ini min 3X plus 12. Oke, min 3X plus 12 sama dengan 0 gitu kan. Maka positif 12 ini ya kan karena tanda tambah pindah ruas ke
plus kanan. Jadi negatif 12 berarti negatif 3x sama dengan negatif 12. Nah, begitu. Maka kita peroleh x sama dengan min 12 per min 3. Itu kan? Maka kita peroleh x2-nya adalah positif 4. Nah, sekarang tinggal kita bikin garis bilangan. Nah, kita bikin garis bilangan. Kita gambarkan garis bilangannya. Nah, yang berada di kiri yang mana? 2/5 atau 4? Nah, 2/5 ya. 2/5 berada di sebelah kiri. Oke, berarti di sini contohnya. Oke, 4 di sini. Nah, sekarang karena ini tandanya kurang dari, tidak ada sama dengannya, maka nanti harus bulatan kosong, ya. Bulatan kosong di sini, bulatan kosong. Nih. Nah, sekarang kita tinggal nentuin arahnya. Berada yang di sebelah mana? Oke, kita cari dulu angka 0 di mana? Nah, di sebelah kiri ini, di kanan atau di kanan atau di tengah, gitu kan? Di tengah ya, sorry. Jadi di kiri, di tengah atau di kanan, gitu kan? Nah, ternyata 0 itu berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri 2/5, begitu kan? Nah, coba kita substitusikan x-nya itu sama dengan 0, maka berdasarkan pertidaksamaan ini, ya kan? Berdasarkan pertidaksamaan ini, kita substitusikan 0, maka 5 kali 0 itu 0. 0 dikurang 2 berarti negatif 2. Kemudian yang ini, negatif 3 kali 0 itu 0. 0 ditambah 12 itu 12, ya kan? Berarti negatif 12 dikali positif 12, ya kan? Maka dihasilkan negatif 24. Nah, negatif 24 itu kurang dari 0. Benar atau tidak? Gitu kan? Nah, ternyata benar. Negatif 24 itu kurang dari 0. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memenuhi 0 ini. Nah, berarti seperti ini. Nah, begitu. Hingga ini daerahnya negatif, positif, negatif. Karena tadi kita peroleh ketika kita substitusikan nilai 0-nya, di sini adalah negatif kan, negatif 24 kita peroleh tadi. Nah, sehingga ini daerah yang kita arsir atau daerah penyelesaian. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kita peroleh ya, HP-nya kita peroleh X kurang dari 2/5 ya. Kurang dari 2/5 atau X-nya lebih dari 4. Begitu ya, teman-teman. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya.